Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Dian Fadika, NPM 001 dari kelas Ekonomi Manajerial B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori dan elastisitas permintaan. Teori dan elastisitas permintaan. Tujuan pembelajaran. 1. Memahami pengertian dasar permintaan dan macam-macam permintaan. 2. Mengetahui fungsi permintaan dan faktor-faktor yang terkait dengan permintaan suatu produk. 3. Memahami pengertian elastisitas dan elastisitas permintaan. 4. Mengetahui macam-macam elastisitas permintaan. Kelima, mengetahui cara menentukan besar masing-masing elastisitas permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah hubungan antara kuantitas komoditi ekonomis yang akan dibeli oleh semua konsumen pada suatu pasar dengan nilai berbagai faktor yang mempengaruhi pembelian komoditi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian suatu komoditi, pertama, harga barang itu sendiri, barang substitusi, dan barang komplementer. Kedua, pendapatan, selera, ekspektasi harga di masa datang. Tiga, iklan, musim, dan lain sebagainya. Hubungan permintaan. Hubungan permintaan dapat dinyatakan dalam bentuk schedule atau tabel, grafik, ataupun aljabar, seperti yang di bawah ini. Contoh hubungan permintaan dalam bentuk fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel. Masing-masing komoditi mempunyai variabel yang berbeda, mempengaruhi kuantitas yang dibeli. Oleh karena tidak semua variabel yang mempengaruhi kuantitas dapat dianalisa dalam menentukan kuantitas yang diminta. Maka, dalam teori permintaan dikenal suatu fungsi ceteris paribus. Teori permintaan konsumen. Menurut teori permintaan konsumen atau consumer demand theory, kuantitas yang diminta atas suatu komoditi per periode waktu dipengaruhi oleh harga komoditi tersebut, pendapatan konsumen, harga komoditi lain yang berhubungan, yaitu barang substitusi atau komplementer, dan selera. Hubungan tersebut dinyatakan dalam persamaan fungsi sebagai berikut. I dx sama dengan F dalam kurang Px, I, Py, T. Titik kurang. Terkait dengan pendapatan, biasanya seorang konsumen akan membeli lebih banyak komoditi umum ketika pendapatannya meningkat. Komoditi ini disebut barang normal atau normal goods. Sebaliknya, ada komoditi di mana konsumen akan membeli lebih sedikit ketika pendapatannya meningkat. Komoditi seperti ini disebut barang inferior atau inferior goods. Terkait dengan barang substitusi dan komplementer, konsumen akan membeli lebih banyak suatu komoditi bila harga komoditi substitusinya naik. Sebaliknya, selanjutnya konsumen akan membeli lebih banyak suatu komoditi bila harga komoditi komplementer atau pelengkap turun. Demikian juga halnya dengan selera. Selera seorang konsumen akan menentukan kuantitas yang akan dibeli atas suatu komoditi. Dapat disimpulkan bahwa kuantitas yang diminta atas suatu komoditi per periode tertentu akan meningkat bila harga komoditi tersebut turun. Pendapatan konsumen meningkat, harga barang substitusi meningkat, dan harga barang komplementer turun, serta bila selera konsumen atas komoditi tersebut meningkat. Permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Permintaan atas komoditi yang dihadapi sebuah perusahaan tergantung pada ukuran pasar atau struktur pasar dan jumlah produsen yang ada dalam pasar atau industri. Ada 4 struktur pasar. Pertama, pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar persaingan monopolitis. 3, pasar oligopoli. Keempat, pasar monopoli. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menyatakan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta pada suatu periode waktu tertentu. Sementara faktor lain yang tetap atau tidak berubah. Teori permintaan dan pengambilan keputusan manajerial. Apabila diprediksi akan terjadi penurunan permintaan, maka perusahaan dapat melakukan tindakan antisipatif yang dapat mendorong permintaan kembali ke atas. Misalnya, meningkatkan iklan, memperkenalkan produk baru, memperbaiki kemasan, memberikan potongan harga atau diskon, menambah jasa layanan, dan sebagainya. Pengertian elastisitas. Hukum permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta.
elastisitas permintaan adalah ukuran untuk mengukur derajat ketekan atau responsivitas kuantitas yang diminta pada saat terjadi perubahan atas harga atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kuantitas yang diminta. Jenis elastisitas. Yang pertama harga, yang kedua pendapatan, ketiga harga barang lain atau iklan. Cara perhitungan koefisien elastisitas titik atau poin untuk mengukur elastisitas pada suatu titik tertentu dari kurva permintaan. P sama dengan delta Q kali P per P kali Q. Dari fungsi Q, delta Q sama dengan dq, delta P sama dengan dp. Keterangannya dq atau per dp sama dengan turunan diferensial. P sama dengan harga barang, P quantity, P sama dengan first elasticity. Contoh soal, berikut merupakan fungsi permintaan. P sama dengan 245 dikurang 3,5 Pi. Berapa koefisien elastisitas permintaan pada titik harga level 10 dan tentukan jenis elastisitas. Pada tingkat harga 100 10, maka jumlah Q adalah Q sama dengan 245 dikurang Q,5 mengkurang 10 sama dengan 210. P sama dengan delta Q dikali P per delta P kali Q sama dengan min 3,5 dikali 10 per 210 sama dengan min 0,197 dibagi 1. Sebenarnya inilah atau 0,167. Artinya jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan turun 0,167%. Tabel perubahan harga dan kuantitas diminta atas suatu komoditi seperti di bawah ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.